Cukup jelas atau enggak? Ini aja ya depan ya. Nggak bisa, apa ya? Oke, selamat pagi, silakan duduk. Saya pikir tadi itu cuma 4 baris. Ternyata kalau ini berapa? 40-an orang tuh ternyata sampai belakang. Saya nggak ngira. Oke, saya ingin hari ini membawakan sebuah materi ya. Topiknya tentang daily atomic habit. Jadi ini saya. Oh iya. Ya, tentang daily atomic habit. Ada yang pernah tahu buku ini? Pernah? Ada tahu? Cuman ngintip-ngintip aja di Gramedia. Ya, saya mau bawakan ini kurang lebihnya. Sampai saya mau berikan contoh aplikasi untuk kehidupan pribadi sama untuk di tempat kerja. Yang penting kan jangan teori tapi harus ada, bisa diaplikasikan gitu ya, teman-teman. Oke, jadi buku ini tuh ditulis oleh namanya James Clear. Tuh, intinya sih dia bilang gini, bahwa kebiasaan kecil itu dapat membuat perubahan besar gitu. Jadi sebuah perubahan besar itu tidak perlu dimulai dari suatu tindakan besar, tapi tindakan kecil aja cukup membuat suatu perubahan besar. Nah, ada yang tahu gambar ini? Nah, ada yang tahu ini? Atom, ya benar atom. Ada yang pernah tahu bentuk fisiknya gimana? Nggak tahu ya, saya pun juga nggak tahu sih. Jadi ini gambar saya ambil dari Google aja. Saya juga nggak tahu model fisiknya gimana, tapi terakhir kali saya lihat ini tuh waktu zaman SMA. Ada atom, ada proton gitu kan. Jadi saking kecilnya kita pun ya nggak ngerti gitu wujudnya itu gimana. Tapi dari hal ini itu bisa membawa perubahan sampai segini. Nah, tahu ini ya? Ini gambar saya ambil bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi dari yang kecil kayak gini, ini kecil banget nih, nggak bisa dilihat, bisa membawa suatu dampak sebesar ini, menghancurkan suatu kota. Gitu. Nah, aplikasinya ya, bahwa sebetulnya sebuah perubahan itu tidak perlu, seperti saya tadi bilang, tidak perlu dari saya harus mikir yang besar-besar dulu ya, berarti ya untuk membuat suatu perubahan besar. Enggak, dari yang kecil aja. Nah, nanti saya kasihkan contoh-contoh simpelnya. Dari perubahan kecil bisa membawa suatu perubahan yang besar. Nah, kenapa sih atomic habits itu penting? Jadi kenapa sih suatu kebiasaan kecil itu sangat penting gitu bagi kita itu di posisi seorang admin. Apalagi kita dituntut untuk kerja cepat, akurat, sama tidak ada yang terlewat kalau misalkan disuruh sama direksi kita atau pimpinan kita. Ya, Candy kerjain ini. Iya Pak, tapi ya lupa Pak setelah berapa hari kemudian. Nah, itu kan pasti akan ada komplain gitu kan dari pimpinan. Nah, kita diinginkan harus kerja itu cepat, akurat dan tidak terlewat. Ini prinsip penting ya dari buku yang akan saya bawakan ini adalah poinnya adalah membuat kebiasaan itu lebih jelas, buat kebiasaan itu lebih menarik, buat kebiasaan lebih mudah dan buat kebiasaan lebih memuaskan. Nah, saya ingin memberikan topik ini dalam prinsip kehidupan kita sehari-hari sebelum masuk kerja. Jadi ini perlu untuk kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan duduk, nggak ada kursinya ya? Kurang? Depan satu. Oh, depan ini ada 2, 4. Duduk di keyboard. Bisa meniup keyboard. Pianis. Ya, yang baru datang sama datang. Saya mau menjelaskan intinya adalah kebiasaan kecil itu dalam kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan kerja itu bisa membawa perubahan besar. Gitu. Jadi ada 4 poin ya tadi, 4 poin bahwa
kita tuh harus membuat kebiasaan kita tuh seperti apa sih supaya ada perubahan kecil itu bisa diterapkan untuk sesuatu yang besar. Pertama, buatlah kebiasaan itu lebih jelas, teman-teman. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, saya kasih contoh ya. Dulu ada yang pernah tahu botol ini kan sempat populer pada zamannya, tapi sekarang saya nggak banyak lihat teman-teman kantor ada bawa. Dulu 1 literan itu masih bawa gitu. Kalau kalian mau membawa suatu perubahan, mulailah dari perubahan yang kecil, yang jelas-jelas aja. Contoh. Dulu pun saya ikut tren ini. Saya punya itu botol 1 literan. Ini 1 liter ya. Pokoknya dari jam 2 liter ya. Dari jam 7 diisi penuh sampai hari akhir. Habis gitu kan. Nah, goalnya mungkin waktu itu selain mengikuti tren, saya itu ingin hidup sehat. Jadi kita ya udahlah selain mengikuti tren kita hidup sehat lah. Habisin katanya ginjalnya supaya bagus harus 1 hari minimum 2 liter ya. Nah, saya belilah gelas semacam mug tumbler kayak gini, botol minum segede ini, dibawa-bawa. Dan ternyata nggak saya aja, banyak orang juga melakukan ini di kantor. Jadi bawa ini. Nah, mantaunya kan gampang ya. Kalau misalkan kita bondo komitmen nggak terukur kan susah gitu. Terus pokoknya minumnya 2 liter, nggak ngerti 2 liter itu berapa gelas itu kan ya bingung. Tapi kalau ada kayak gini, nah jadi relatif lebih gampang. Buat kebiasaan itu lebih jelas. Nah itu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi buatlah suatu kebiasaan kalian itu yang jelas dan gampang terukur. Ini contoh sehari-harian yang simpel. Lalu kedua, buat kebiasaan yang lebih menarik. Saya juga punya keinginan hidup sehat ya. Apalagi dulu saya itu orangnya tipikal yang aktif. Jadi suka olahraga gitu kan, zaman SMA, kuliah, suka olahraga, banyak teman-teman yang ngajak. Sembari semakin kesini kok ada yang ngajak ya, lama-lama ya males. Sudah pulang kantor, terus malam kesel, terus habis itu olahraganya di mana? Ada yang ngajak di Margomulyo teman-teman. Waduh, saya pikir ya wis lah sekali 2 kali ikut member. Kok sekali 2 kali saya ikut lama-lama kok member nggak tak pakai. Jadi saya setoran tapi nggak pernah datang. Terus kata teman-teman saya, kamu jadi donatur tapi gak pernah datang ya gitu. Jadi olahraga itu penting gitu. Olahraga itu penting. Jadi akhirnya apa yang bisa kita lakukan? Kalau kalian mau ikut hidup sehat, carilah olahraga yang menarik menurut kalian gitu. Jangan olahraga yang nggak suka. Jadi contohnya ini, buat kebiasaan yang lebih menarik. Contohnya kalau olahraga itu gini. Lalu buat kebiasaan lebih mudah. Saya itu juga punya keinginan. Saya itu orang nggak suka baca buku, tapi saya itu pengen menyelesaikan buku. Di sini siapa yang suka baca buku? Ya malu-malu. Ya banyak yang mungkin suka baca buku itu gampang ya menghabiskannya. Kalau saya susah untuk menghabiskan sebuah buku. Jadi ada suatu kali saya carilah buku yang enteng-enteng, yang ya tebelnya 100 halaman lah ya, 100 halaman dulu. Ini, nah ini, ada buku namanya Chicken Soup for the Soul. Ada yang pernah tahu buku ini nggak? Pernah tahu ya? Nah, ada yang nggak tahu, ya? Saya lihat ya, awalnya kalau saya ke Gramedia, saya itu pasti cek yang nggak plastikan, tak buka, ya sudah bukaan saya cek. Oh gampang, 1 bab itu cuma 2 halaman ternyata. Jadi ceritanya buku ini itu 1 buku meskipun tebelnya 100 halaman, tapi di dalamnya itu ada beberapa cerita pendek. Jadi untuk ngabisin itu gampang. Jadi kayak misalkan saya buka 1 halaman, 2 halaman sudah habis ceritanya. Kalau mau continue ke cerita selanjutnya, ya tinggal saya cari waktu lagi lah supaya gampang. Tapi saya lakukan tuh rutin bertahap. Akhirnya ya habis. Jadi saya nggak cari buku yang muluk-muluk, cari aja buku-buku yang gampang dibaca, yang 1-2 halaman selesai. Dulu saya pernah baca ya. Saya itu intinya tidak suka baca, meskipun baca novel menarik pun saya nggak suka, lebih suka nonton film. Suatu ketika, saya belilah buku semacam Harry Potter. Ada yang tahu buku Harry Potter ya? Tebelnya seberapa? Segini udah gitu, 1 bab itu bisa tebel banget 50 halaman.
Jadi yang saya lakukan, kebiasaan saya waktu itu kalau baca buku, baca 1, 2 tuh saya kecil-kecil ya, 3, 4, kok gak mari-mari kok gak ente ya. Terus dari itu mata saya itu mulai buram. Tulisan kecil buram, ngantuk, otomatis apa yang dilakukan? Ya tak ulang lagi ke halaman sebelumnya. Tadi baca apa ya? Tak ulang kok gak mari-mari ya. Jadi kayak baca buku itu kayak perasaan bisa halaman 1, 2, 3, 4, 5, terus mulai buram, 6, ngantuk. Saya tadi baca buku apa ya halaman 6? Tak ulang di halaman 5. Gak mari-mari kayak gitu sampai membuat apa? Males aku beli buku lagi, males baca buku lagi. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya saya ubah. Saya beli bukunya ya nggak tebel-tebel amat ini tadi, tapi satu babnya itu isinya chapternya pendek-pendek. Jadi itu memudahkan saya untuk setelah itu selesai saya baca buku ini. Nah saya mulai naikkan punya standar. Cobalah yang satu bab itu jangan cerpen, yang agak satu bab itu isinya 5 halaman, 6 halaman gitu. Suatu saat saya belilah buku, saya kan suka sejarah ya. Jadi saya beli buku ini, Mein Kampf. Ada yang pernah tahu? Ini tuh buku autobiografinya Hitler waktu sebelum jadi ya jadi pemimpin Jerman waktu itu. Saya beli. Sejak saat itu saya tidak pernah mau baca buku lagi karena isinya itu tebal, satu halaman itu satu bab itu bisa sekitar 10-15 halaman. Sudah itu bahasa itu bulat dan bukan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Setengah apa yang terjadi dengan buku ini tak jadi ganjel pintu. Jadi kalau ada mbak saya di rumah itu, ya dia pikir kok Carlsen ini mungkin kok salah ya naruh buku kok di bawah di pintu, ditaruh lagi sama dia. Tapi memang sengaja tak taruh di situ buat ganjel pintu. Jadi akhirnya saya malas baca buku lagi. Terus saya wah ekstrim ya. Saya balik lagi lah beli buku-buku yang semacam ini lagi. Membuat saya itu lebih menarik lagi untuk jadi baca buku. Jadi jangan membuat sesuatu itu kebiasaan yang oke, saya pengen berubah ya, terus berubahnya itu ekstrim kebiasaannya. Itu jangan. Buat kebiasaan yang bertahap aja. Setelah baca buku ini selesai, saya tuh ingin baca buku-buku terus. Akhirnya karena ada, nggak tahu ya, kalau saya karena tidak suka baca buku, jadi ada self of achievement lah. Jadi kayak, oh saya selesai satu buku gitu, saya ingin beli lagi. Nah jadi ingatan buat kebiasaan itu lebih mudah. Dan yang ini tentang buat kebiasaan lebih memuaskan. Ada suatu kebiasaan saya tiap bulan itu adalah menabung. Nah ini pentingnya teman-teman. Kalau misalnya kalian habis gajian, harus ada yang disisihkan, ditabung gitu. Jadi saya pun sama. Ada 2 alternatif. Ini buat aplikasi sehari-hari ya, yang buat kalian bisa terapkan secara mudah ya, secara simpel. Alternatif pertama, ini yang catat pemasukan dan pengeluaran. Ada yang pernah melakukan ini nggak tiap bulan? Bukan pernah ya, rutin lah. Pernah sih saya rasa ya, pernah nyoba, tapi yang rutin itu susah. Ada yang pernah nggak melakukan ini tiap bulan? Masih sampai sekarang? Enggak? Masih ya? Masih? Menurut saya hebat sih, karena saya nggak bisa. Jadi ini memang butuh disiplin tinggi buat saya pribadi. Karena nyateti satu setiap kali pengeluaran, setiap kali saya jajan, setiap kali saya melakukan aktivitas nonton bioskop dan lain-lain, itu susah dan kadang lupa. Gitu. Jadi akhirnya saya akali lah. Saya kan intinya goalnya adalah ingin nabung. Jadi kalau misalkan ada setiap bulan itu ada sisa, itu saya udah merasa happy gitu. Tak rasa kalian teman-teman semua ya pasti merasa seperti itu ya. Kalau kalian ada gajian terus habis itu kalian di akhir bulan tuh pengen target sisa berapa ya, itu kan kalian pasti happy ya. Ada sesuatu yang kalian ingin, nggak habis langsung gitu. Nah akhirnya saya akali teman-teman. Buat kalian yang mungkin nabung itu merasa mencatat ini susah, nah, ada alternatif yang saya gunakan. Alternatif kedua. Nah ini saya bedakan 2 bank teman-teman. Jadi yang rekening tabungan kalau misalkan ya terima gaji ya dimasukin di salah satu, misalkan di Bank Mas. Lalu sisanya yang saya mau buat untuk sehari-hari saya spare misalkan ya. Jadi gini ngitungnya gampang-gampang. Saya terima misalkan gaji 5 gitu ya. Saya pengen nabung berapa ya sebulan ini? 500.000 lah. Saya pengen 500.000. Jadi 500.000-nya tadi langsung saya pindahkan ke rekening sendiri. Yang rekening ini tadi, misalkan 5 masuk sini, 500.000-nya masuk sini, sudah ini jangan diotek, biar di sini habis. Gitu. Nah, dengan gitu kalian nggak usah nyatet sedetail kayak gini.
gitu. Yang penting ya pokoknya 4,5 juta itu tadi ya habisin aja dari situ. Jadi jangan ikut-ikut. Lama-lama ini kan nambah-nambah jadi tabungan kalian. Itu yang alternatif yang bisa kalian lakukan dalam sehari-hari gitu. Supaya nggak habis-habis dan kecampur-campur. Perlu lah untuk punya dua rekening itu. Ya saya nggak menganjurkan punya 2 bank gini ya. Maksudnya 1 bank pun 2 rekening juga it's okay kayak gitu. Jadi kurang lebih itu yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ada yang kalau mau nanya bisa langsung tanya, nggak apa-apa. Ada ya, kurang lebih cukup jelas ya. Ini ya, itu tentang untuk aplikasi dalam dunia pribadi kalian yang bisa kalian terapkan. Jadi buatlah sesuatu itu, saya ulangi lagi, buatkan sesuatu itu yang lebih jelas. Ingat-ingat ini tadi. Kalau kalian mau komitmen minum air, belilah kayak botol gini lebih jelas. Contohnya, buatlah sesuatu yang kalau mau perubahan, buatlah sesuatu yang buat kalian itu lebih menarik. Buatkan aktivitasmu itu lebih menarik, gitu. Kebiasaan kecil yang menarik. Terus ini, buat kebiasaan lebih mudah ya. Kalau kalian ingin achieve sesuatu yang besar, nggak perlu yang mulu-mulu harus besar-besar dulu. Buatkan sesuatu yang kecil-kecil dulu aja, simple step. Nanti lama-lama bertahap, dosisnya ditambah. Lalu, nah ini, buat kebiasaan lebih memuaskan. Jadi pencapaian itu adalah sesuatu yang memuaskan gitu. Jadi diatur aja sedemikian rupa supaya bisa memuaskan gitu. Nah, aplikasinya dalam dunia kerja, saya ada beberapa hal yang saya pelajari dari buku itu tentang tips-tips ya, tips-tips untuk dunia kerja. Pertama adalah gunakan sistem inbox zero, lalu atur 5 menit untuk rapikan file, gunakan to-do list, terapkan aturan 2 menit dan manfaatkan teknologi. Ini penting untuk kalian bisa terapkan dalam dunia kerja. Apalagi yang kerjanya itu biasanya admin yang multitasking. Jadi banyak tugas, nggak satu. Nah ini perlu untuk melakukan ini. Pertama, gunakan sistem inbox zero. Saya punya kebiasaan teman-teman. Jadi saya punya WA itu, saya ini punya kebiasaan kalau nggak untuk supaya nggak terlewatkan yang WA yang kalian misalkan ada WA saya itu sehari itu bisa 40 chat, banyak nggak? Yo, nggak terlalu sih menurut saya, karena ada orang yang ratusan chat atau ribuan chat WA-nya, tapi itu semua advertisement semua, gitu. Jadi 40 chat saya itu bersih. Lah terus gimana? Karena ya kalau saya lihat, saya itu khawatir kalau chatnya banyak nggak saya buka, khawatir terlewat. Padahal ada beberapa keputusan yang harus kamu balas di saat itu juga, atau tidak bisa memending waktu. Jadi yang saya lakukan adalah saya selalu buka. Kalau misalkan saya mau baca, dan beberapa WA yang sifatnya dalam tanda tidak penting itu misalkan ini ada promo BCA, bla 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 gitu ya, ada promo Prodia, check up gitu, atau ada Shopee masuk, saya selalu masukkan di archive. Ada yang tahu ya archive ya? Nah, jadi tak sendirikan atau tak hapus aja lah, memang gak penting. Jadi WA saya yang inti itu tidak akan saya buka kalau tidak saya mau baca. Tapi harus saya respon di hari itu juga selesai. Mudah ya maksud saya ya. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya nggak pernah misalkan ini contoh ya 102 chat ya, isinya kecampur antara penting dan tidak penting. Nah saya nggak pernah. Saya selalu sendirikan yang tidak penting. Nah begitu pula teman-teman kayak gitu. Sometimes mungkin ada komplain. Loh, kok saya chat si A ini kok lama ya, kak dibales-bales ya? Ya mungkin aja bisa jadi kelewatan karena kalian kecampur antara WA penting sama WA kurang penting. Gitu. Jadi teman-teman ini tips aja. Selalu sendirikan, apalagi yang banyak maksudnya banyak chatting ya, yang banyak berhubungan chat gini, kelewatan itu selalu sendirikan. WA yang tidak penting tadi disendirikan supaya tidak terlewat. Karena saya tahu aplikasi WA itu punya semacam dikasih jarum itu ya, pin itu nggak bisa lebih dari 3, ya toh. Nah, itu pasti kelewatan. Kalau misalkan saya sih, saya pasti kelewatan, gitu. Jadi sendirikan aja. Nah, lalu saya punya tips nih. Waduh, itu WA kan bisa diintip ya, bisa ditahan gitu supaya nggak kebuka ya. Nah, kalau memang itu ternyata chatnya penting tapi nggak bisa dibalas, jangan dibuka supaya nggak kelewat. Jadi yang saya lakukan itu, jadi jangan anggar dibuka aja gitu, terus nggak dibalas, selalu balas, harus selalu dibalas gitu. Jadi balas sesegera mungkin, jangan buka jika tidak ingin membalas. Ya sudah, biarin aja supaya nggak kelewat. Dan pastikan di malam hari, pastikan WA semua itu terbalas ya teman-teman, gitu. Karena
akan ada banyak campuran WA penting dan WA nggak penting itu. Jadi pastikan semua, karena kalau kecampur jadi satu, khawatirnya nanti kalian tidak akan bisa membalas. Jadi pastikan semua WA itu terbalas. Nah ini kalau email, inbox akan inboxnya juga harus dibaca. Nah email itu banyak yang tidak penting. Biasanya di email saya itu isinya ya kayak oh Alibaba, oh ini, oh Shopee, ini, oh kartu kredit pemakaian gini. Banyak yang sebetulnya tidak perlu dibaca ya. Nah kayak gitu tuh banyak spam sebetulnya. Jadi saya agak abaikan, nggak terlalu saya lihat. Gitu. Nah fungsinya kalau kalian bisa rapi, itu akhirnya kalian tuh bisa rapi dan fokus. Jadi kalian nggak akan stres. Saya kok kalau buka pagi gitu ya, misalkan WA saya itu banyak gitu, terus ada kecampur nggak penting, itu saya bisa rasa agak-agak kurang apa ya? Ya saya kebiasaan agak rapi sih, jadi agak-agak stressful gitu. Soalnya, banyak terus kecampur, ada aplikasi macam-macam gitu, chat macam-macam. Jadi coba disendirikan. Itu inbox zero ya, gunakan sistem inbox zero. Lalu aturan 5 menit untuk rapikan file. Ini penting ya teman-teman admin utamanya. Di sini kan ada yang dari CP ya toh, ada yang dari keuangan finance, terus piutang dan lain-lain ya. Yang penting itu ini, salah satu yang penting itu aturan 5 menit untuk rapikan file. Kadang-kadang teman-teman, Pak, males saya itu merapikan file Pak. Nah, mungkin di saatnya itu tidak kalian butuhkan, tapi mungkin beberapa bulan lagi kalian tuh butuhkan. Jadi perlu untuk merapikan file. Saya kasih contoh ya. Jadi di Central Purchasing itu ada satu folder di Google Drive itu tentang penyimpanan sertifikat barang. Komplit. Tapi marketing itu kenapa nggak mau lihat itu? Karena kayak gini nyimpennya teman-teman. WhatsApp image kayak gini. Jadi ayo lihat. Jadi dia selalu minta sama CP. Aku minta sertifikatnya CNP. Loh itu ada loh di Google Drive. Lah, terus terangnya nyimpennya soalnya kayak gini aja. Ya males orang buka gitu kan. Soalnya kan buka satu-satu gitu. Lah, yang perlu dilakukan sekarang sudah ada perubahan, teman-teman. Nah, filenya dinamai yang rapi, CNP, SPHC, bla 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 bla. Dinamai yang rapi. Jadi perlu untuk seorang admin itu merapikan, meskipun itu dipakai sendiri, karena sometimes yang kalian sendiri pun males untuk melihat kalau filenya kalian yang simpen itu nggak rapi. Jadi perlu untuk rapi ya teman-teman gitu. Jadi simpen dengan nama yang jelas, simpen di folder yang sesuai dan jangan tunda pekerjaan. Wis nanti ajalah pas pulang kerja jam 5 besok aja. Wes alamat biasanya nggak dikerjain sampai meskipun terlihatnya nggak penting. Jadi kalau misalkan kalian dan urgent, wes luangkan waktu aja sebentar untuk merapikan ini. Karena file yang rapi itu sangat membantu produktivitas kerja kalian. Gitu. Dan itu mengurangi risiko hilang dan memudahkan akses mencari file. Sometimes kan kita itu ditanyain ya, tolong cari ini, tolong cari ini. Kalau filingnya kalian rapi, kalian bisa cepat. Jadi perlu ya untuk filing rapi. Nah ini gunakan to-do list. Ini ada keempat. Jadi kalau saya sendiri, saya ada pakai aplikasi di HP masing-masing. Itu perlu dan perlu disiplin ternyata untuk membuat aplikasi reminder itu. Jadi masukkan di situ. Kalau kalian mau pakai reminder di HP ya boleh. Kalau kalian mau pakai sticky note ditaruh di meja kerja kalian ya boleh. Itu penting untuk diterapkan. Jadi memang butuh disiplin. Apalagi ini job desk kalian adalah seorang admin. Jadi perlu untuk men-sparekan waktu untuk melakukan ini gitu. Kalau sudah selesai coret aja dan urutkan prioritas. Nah ini saya kasih nama Eisenhower decision matrix itu ya. Jadi diklasifikasiin jadi 4 ya teman-teman. Ada yang urgent, sekarang dan penting. Itu kan harus dilakukan segera. Ini tentang skala prioritasnya. Lalu ada yang tidak urgent tapi penting. Buat waktu untuk melakukan, make time untuk melakukan. Tidak harus sekarang gitu. Lalu ada yang tidak penting tapi urgent. Nah, tidak penting tapi urgent, ya sudah delegasiin aja kalau kalian punya tim untuk mengerjakan. Ada juga yang tidak urgent dan tidak penting, ya sudah di-delete aja. Kayak yang tadi saya bilang kayak ada menemui meeting tapi tidak penting, ya sudah delegasiin aja gitu. Kalau memang kalian tidak harus hadir. Jadi ini skala prioritas, jangan sampai kebalik teman-teman. Soalnya ini akan berdampak pada apa?
berdampak pada kalian gini, kalian yang penting jangan coba meraba-raba. Kalian tanya aja sama pimpinan kalian masing-masing. Kira-kira ini penting apa enggak, C? Lek penting ya kamu kerjakan. Lek enggak ya tunda naik. Karena kalian harusnya mengerti. Pimpinan harusnya mengerti. Jadi ini kadang-kadang kan kita digeber tugas banyak-banyak terus dari itu kalian kan susah, ini kerjaan yang mana dulu ya. Nah ini coba prioritasasi dari sini, masukin di mana-mananya. Gunakan to-do list dan terapkan aturan 2 menit. Nah, ini utamanya saya biasa melakukan ini di WA. Kalau WA biasanya saya intip. Kalau WA-nya itu misalkan tidak terlalu penting pun, tapi saya bisa langsung cepat jawab, langsung kamu harus cepat jawab, jangan tunda-tunda. Karena tugas kalian itu sangat tergantung, orang lain itu sangat tergantung pada jawaban kalian. Gitu. Jadi kalau kalian bisa langsung kerjakan aja langsung. Apalagi tugasnya mudah, gitu. Jangan tunda-tunda. Jika sesuatu itu dikerjakan kurang dari 2 menit, sudah kerjakan aja langsung. Gitu. Jadi mengurangi tugas kecil yang menumpuk sehingga tidak ada gangguan. Stres banyak-banyak, checklistnya terus habis itu ternyata banyak juga yang tidak penting langsung kerjakan. Gitu. Lalu ini yang paling penting ya teman-teman, manfaatkan teknologi. Kita kan punya ERP. Jangan membuat sesuatu mengerjakan tugasnya redundant yang ternyata bisa dikerjakan sama program. Gitu. Tak kasih contoh ya. Tolong Intan dibantu untuk print profit marketing gitu kan. Biasanya kan Bereski kan minta ya. Profitnya berapa hari ini? Ada yang masih kerjain dengan Excel nggak? Atau semua sudah dengan program? Sudah program semua? Atau nggak ngerti caranya? Ya intinya gini. Saya tahu di beberapa itu masih mengerjakan dengan dengan Excel. Itu redundant teman-teman. Jadi kalian harus manfaatkan program. Sudah download aja, nggak usah ngerjakan dengan Excel lagi karena itu buang-buang waktu. Jadi kalau misalkan ya salah satu contoh, kalian ditanyain tentang profit, jangan pernah pakai Excel lagi karena itu buang-buang waktu. Karena sudah ada di program itu yang menggantikan kerjaannya Excel tadi. Jadi kalian jangan pakai Excel lagi. Gitu. Itu salah satu contoh. Nanti ada banyak contoh-contoh lain yang mungkin kalian tuh bisa tanya sama nanti teman-teman lain gitu di grup yang sudah mulai mengerjakan dengan menggunakan ERP gitu. Jadi ERP ini kita pakai ini bukan untuk menyusahkan, bukan untuk nambah-nambah kerja, tapi sebenarnya untuk menggampangkan mengenerate data. Jadi itu manfaatkan teknologi yang ada. Jadi kesimpulannya yang mau saya bagikan hari ini adalah ubah kebiasaan itu sebenarnya tidak harus drastis, tidak harus sesuatu yang besar yang kalian pikir, baik itu dalam kehidupan personal life ataupun dalam dunia kerja. Tidak perlu sesuatu yang sifatnya itu harus saya pikir besar dulu ya untuk membawa perubahan besar. Enggak teman-teman. Jadi terapkan aja kebiasaan-kebiasaan kecil dan sederhana dan konsisten, maka itu akan jadi lebih produktif. Saya kasih contoh ya. Ini menutup aja terakhir tentang mengatur keuangan secara pribadi. Jadi seperti yang saya tadi bilang, saya itu saya itu senang kalau misalkan di akhir bulan itu saya ada sisa berapa sih dari gaji yang saya terima gitu. Lah untuk cara nge-tracknya ya otomatis saya harus disiplin mencatat semua pengeluaran saya dengan Excel lah, dengan apa dan lain sebagainya supaya bisa nge-track. Jadi dulu saya nggak bisa nge-track sama sekali karena saya nggak tahu ini sisanya berapa ya teman-teman. Ini sisanya berapa ya? Sampai suatu saat saya pun harus aku bagi-bagi supaya aku ini harus bagi-bagi rekeningnya supaya saya itu bisa bantu nge-track. Jadi ada kepuasan tersendiri lah. Jadi bukan hal besar atau maksudnya untuk membagi rekening gitu-gitu kan gampang. Itu kalian coba terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu. Ada pertanyaan apa enggak? Kira-kira yang penting gini, saya sih nggak perlu pertanyaan sih kalau memang kalian nggak ada yang mau ditanyakan. Tapi yang penting kalian ngerti intisari poinnya, gitu. Paham ya maksud saya ya? Paham ya? Jadi semoga ini bisa bermanfaat baik itu dalam kehidupan kalian sehari-hari dan itu dalam dunia kerja. Karena kebiasaan kecil kalian itu tidak bisa dikontrol oleh pimpinan pun. Biasa pimpinan itu hanya akan tolong kerjain ini. Yang bisa ngatur skala prioritas itu juga kalian. Rapi data itu juga kalian.
Jadi ini adalah tips-tips, sekedar tips-tips simple dari saya, nggak terlalu cepat, tapi harapan saya ini bisa diterapkan dalam kalian sehari-hari. Itu saja, thank you. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Iya, apa Candy? Gini, kan saya kalau misalkan dari kata Kokas tadi kan ada yang bilang olahraga itu sehat. Nah, saya ingin mencoba untuk olahraga gitu. Nah, dimulai dari yang kecil kan harusnya berjalan. Nah, bagaimana jika kalau misalkan berjalan pun itu tidak bisa konsisten? Oke, saya kasih 2 contoh ya. Yang tadi tentang olahraga ya. Boleh. Slide-nya saya ubah ke yang olahraga. Kelamaan. Jadi gini, kalau perihal olahraga, saya itu cukup cukup challenging buat saya. Antara dua, harus suka atau kalian punya goal. Saya contoh, sekarang yang saya lakukan olahraga itu nge-gym ya, meskipun ya masih krempeng ya, karena baru 2 bulan gitu. Yang saya lakukan itu adalah saya nggak suka nge-gym. Kata teman, setelah kamu kebiasaan nge-gym, lama-lama, memang awal-awal nggak suka, sama kayak kamu minum kopi, lama-lama nggak suka. Loh apa bro? Pahit. Loh tapi dari kepahitan itu nikmat. Oh, katanya setelah kebiasaan berkali-kali minum kopi gitu. Saya coba sih malah asam lambung. Nah, singkat cerita tentang olahraga tadi, ini olahraga itu, saya punya goal. Katanya setelah umur 35, manusia itu kalau nggak dilatih ototnya itu bisa menyusut, mengecil, gitu. Lah terus gimana bro? Lah kamu mau tak bro nanti punya anak terus gak bisa angkat-angkat, gak bisa pelayan-pelayan sampai anakmu? Ya gak mau bro. Lah terus siapa? Ya harus nge-gym. Lah meskipun saya nggak suka tapi saya punya goal, gitu. Jadi harus punya goal dulu untuk bisa stick ke komitmen itu. Kalau nggak punya itu, biasanya saya luntur dulu waktu zaman SMA. Ya saya itu orangnya nggak yang kayak, teman saya badannya kekar, saya biarin lah ya ngecek-ngecek ya nggak apa-apa. Saya pikir gitu kan ya. Yang penting saya olahraga yang saya suka aja. Saya konsisten, main tenis lah, main futsal lah. Karena apa? Karena suka. Kalau nggak suka, biasanya luntur. Dan kalau nggak punya goal, biasanya luntur. Jadi kalau Candy nggak suka lari, nggak suka lari, nggak punya goal, biasanya luntur. Gitu. Jadi harus punya goal. Kenapa saya itu harus lari? Harus ada reasonnya. Kalau saya nih, kenapa saya nge-gym? Bukan supaya badan kekar sebetulnya, supaya saya itu bisa dalam jangka panjang. Lek sudah umur, itu muscle saya tetap terlatih supaya saya itu tetap bugar dan bisa angkat-angkat, main-main pelan-pelan sama anak-anak kayak gitu. Jadi harus ada goal sih, menurut saya harus ada goal. Itu. Jadi mudah-mudahan kamu menemukan yang kamu suka dan yang kamu anu. Saya sebetulnya olahraga. Jadi olahraga saya itu kan tenis kan. Tapi saya pikir-pikir, kok olahraga saya itu gak kayak olahraga ya? Soalnya saya itu tenis kan santai ya. Kok saya cuma diem-diem keringetan soalnya kan mainnya di gym ya, di gudang gitu loh. Jadi ya saya pikir ini kayak keringetannya karena panas deh, bukan karena gerak. saya pikir wah ini gak bener lah. Tapi saya suka. Cuman gak olahraga yang seharusnya dilakukan maksudnya kayak gitu. Gitu kurang lebih. Jadi butuh komitmen. Jadi kalau kalian suka Zumba, ya Zumba gitu maksudnya. Kalian nggak suka Zumba saya, ya cari alternatif lain lah. Senang nggak suka ya wis, cari alternatif lain yang kira-kira kalian itu senang dan gak effort lah untuk melakukannya. Kecuali kalian punya goal yaitu tadi, harus punya goal. Akhirnya kepaksa untuk melakukan. Sampai sekarang pun saya sudah 2-3 bulan ya masih merasa gak suka sih. Tapi saya kayak keep on doing it gitu loh. Ya paling tidak sama 2 bulan saya bisa bilang gitu ya kan dia. Nanti dilihat setahun lagi kepentingan saya ya. Tapi sejauh ini saya masih melakukan konsisten meskipun saya gak senang. Ya, ada lagi? Kalau dunia kerja ada yang mau ditanyakan juga nggak? Kira-kira di sini ada bagian apa aja ya? Kalau boleh tahu ya, kalian bagian apa? Pajak ya?
Pajak ya. Terus kalau apa? Purchasing, pembelian. Iya, kalau pembelian tuh saya pun juga melakukan pembelian gitu kan. Kita tanya harga, biasa saya ya akan menjawab secepat mungkin aja sih. Gitu. Paling gampang sih itu. Oke, sementara dari saya itu dulu. Kalau nggak ada pertanyaan lain, mungkin saya tutup. Jadi nanti Intan mau tanya? Mau nanya? Oh, mau bantu nanyain? Iya. Ini soal kerjaan. Gimana sih cara kita memulai kebiasaan baru di tempat kerja, sedangkan kita tuh udah kebiasaan dengan kayak kebiasaan yang lama, kebiasaan yang lama, cara kerja yang lama. Gimana cara memulai yang baru? Ini untuk pribadi. Pekerjaan dalam itu pekerjaan. Oke. Tapi lingkungan mendukung untuk kamu berubah nggak? Kalau lingkungan mendukung sama kalau lingkungan nggak mendukung tuh kayak gimana sih? Maksudnya Oh. kayak di dua opsi itu tadi. Opsi. Iya. Sebetulnya kalau lingkungannya mendukung ya, maksudnya kalian bisa merubah. Dua-duanya sih sebetulnya sama jawabannya. Dimulai dari diri sendiri. Hal-hal yang simpel yang bisa kalian kerjakan. Kayak contoh misalkan, saya nggak tahu sih, hal spesifiknya harus tahu dulu. Tapi saya kasih gambaran garis besarnya dulu aja. Misalkan tentang, saya boleh tanya hal yang lebih spesifik nggak? Maksudnya gimana? Contohnya kayak kita pengen kerja itu lebih produktif, kayak lebih cepat hal-hal apa ya? Jadi ya, Misalkan kalau misalkan kerjanya itu mau lebih kontrak, jadi misalkan ada dua pekerjaan, tujuannya itu sama, tapi dua-duanya dikerjakan kan misalnya jangan salah satu aja kayak gitu. Tapi harus kontrak, jadi lebih ke produktivitasnya. Produktivitas. Iya. Lo dikerjain paralel itu nggak bisa maksudnya ya? Aku udah maaf, tapi aku juga ngerti. Iya. Saya balik lagi ya ke yang tadi teori Eisenhower ini sih. Yang tahu itu sebetulnya kalian. Ini sama pimpinannya kalian. Jadi kira-kira masuk di sini apa di mana gitu. Oh, tanya di sini, ya udah. Nanya di sini, oke boleh. Yang lain, kalau mau nanya pribadi juga, it's okay sih, gak perlu. Misalkan ini agak private ya pak, ya tanya aja pribadi. Oke, sementara itu yang di belakang, oke ya, cukup jelas ya. Oke, sementara itu saja dari saya. Thank you, selamat pagi. Ya, kalian boleh kembali.